Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Edwin Sirait. Kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN untuk kelas 8 semester 1 untuk pertemuan yang ke-7. Materi kita pada hari ini mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya, kita bagian C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Naskah aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, makanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah naskah aturan hukum tertinggi. Artinya, ya, mengapa dikatakan naskah aturan hukum tertinggi? Ya, karena Undang-Undang Dasar 1945 berisikan pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu dikatakan naskah aturan hukum tertinggi. Jadi kalau ada keluar undang-undang baru tidak sesuai isinya dengan isi dari batang tubuh maupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang tersebut dibatalkan. Karena harus sesuai dan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di negara Republik Indonesia. Apa bukti dan dasar hukum bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah hukum tertinggi di Indonesia? Ya, buktinya ini, adanya Mahkamah Konstitusi atau MK, ya. MK ini saya ya, adanya MK sebagai kekuasaan yudikatif, ya. Di sini bukan MA, ya, maksud saya MK, ya. Sebagai kekuasaan yudikatif di mana setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sebelum dilaksanakan harus melalui Mahkamah Konstitusi, ya, sebagai lembaga negara yang berwenang untuk memutuskan bahwa aturan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Dasar hukumnya adalah TAP MPR nomor 12 MPR tahun 2011 mengenai urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang pertama yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau disebut UUD 1945. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, disingkat Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota madya. Jadi, yang di bawahnya ini berpedoman pada yang paling atas, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap peraturan, baik itu yang dikeluarkan oleh MPR, dikeluarkan oleh DPR, ataupun presiden, gubernur maupun bupati, ya, itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi tidak bisa keluar dari sini. Makanya setiap undang-undang yang dikeluarkan harus melalui seleksi di Mahkamah Konstitusi, ya. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian B, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, Undang-Undang Dasar memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah atau bersifat kaku. Tayangan video sebelumnya atau pada pertemuan ke-6 kita sudah membahas masalah ini, ya. Ada yang fleksibel, undang-undang itu bersifat dua sifatnya, fleksibel dan rigid. Fleksibel berarti bisa diubah mengikuti perkembangan zaman, dan rigid itu kaku, tidak dapat diubah. Undang-undang dasar kita masuk yang mana? Yaitu Undang-Undang Dasar kita masuk pada yang sifatnya dapat diubah, ya.
ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 termasuk Undang-Undang Dasar yang dapat diubah. Itu dibuktikan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Maka ini sudah dapat melakukan perubahan undang-undang atau disebut dengan amandemen. Ya. Bukti yang kedua, sejak tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar kita sudah mengalami 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan. Ya. Tapi ada bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dirubah berdasarkan kesepakatan dasar yang terdiri dari 5 butir, yaitu apa aja itu? 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Pembukaan yang 4 alinea itu tidak bisa dirubah karena itu berisi tujuan negara, cita-cita bersama negara, dan di situ terdapat juga dasar ideologi negara yaitu Pancasila. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pasal yang mengenai negara kesatuan Republik Indonesia tetap dipertahankan. Jadi kalau dirubah itu berarti merubah bentuk negara. Jadi bentuk negara ini sudah fix atau sudah final, tidak bisa dirubah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau masa-masa Orde Lama kita pernah mengalami perubahan bentuk negara, ya, dari negara serikat, ya kembali ke negara kesatuan. Jadi kita tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mempertegas sistem pemerintahan presidensial, artinya bahwa pemerintahan eksekutif itu adalah tetap presiden, adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, itu tidak bisa dirubah, ya, tetap tidak bisa dirubah. Kemudian kekuasaan presiden juga dibatasi hanya selama lamanya 2 periode, ya, atau 10 tahun, satu periode itu 5 tahun, tidak boleh lebih, ya, agar tidak mengulang sejarah Indonesia pernah dipimpin oleh, pada zaman Presiden Soekarno kita dipimpin selama 20 tahun dipimpin oleh Soekarno, 22 tahun dan 30 tahun oleh Soeharto, ya. Tapi semenjak tahun 99, semenjak amandemen, kekuasaan presiden, ya, dalam memangku jabatannya itu hanya selama-lamanya selama 2 periode. Kemudian yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh, ya, mengenai, ya, contohnya hal-hal yang normatif yang mengandung norma dan aturan, ya. Contohnya mengenai hak asasi manusia sudah bertambah dari yang pasal 28I sampai 28J. Kemudian melakukan perubahan dengan cara adendum, ya. Melakukan perubahan cara adendum artinya hanya ada penambahan, tidak ada pengurangan pasal, yang ada penambahan pasal, ya. Kemudian mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah? Ya, penyebabnya ini. Pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 memuat tujuan bersama atau sebagai falsafah kenegaraan atau disebut Statside, yang memuat cita-cita negara, ya, di situ ada tujuan dan cita-cita negara. Kemudian Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau pembukaan dirubah berarti sudah merubah dasar negara, sudah merubah ideologi negara. Jadi hal ini hal yang paling pantang tidak bisa dirubah. Itu sudah menjadi kesepakatan dasar. Ya, sudah menjadi kesepakatan dasar. Itu berdasarkan juga TAP MPR tahun 1999 bahwa bahwa tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, ya, inilah 5 butirnya yang tidak boleh dirubah. Jadi saya kira sudah cukup jelas, ya. Tayangan berikutnya kita lanjut ke bab 3. Ini akhir dari bab kedua. Semoga siswa dapat memahaminya, ya, dan
pertemuan kita akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih.